di chapternya 6 itu cukup sampai situ. Kita langsung lanjut ke chapter 7. Chapter 7 itu di mana membahas tentang chapter 7. Silakan masuk ke chapter 7. Chapter 7 itu membahas tentang business plan. Business plan yang nanti akan kalian buat saat presentasi, ya. Business plan tentang hasil usaha yang sudah kalian lakukan. Sudah buat business plan sebelumnya. Nah, business plan, jadi kalau bisa kita ngomongin business plan, namanya aja perencanaan bisnis, ya. Biasanya kita lakukan itu kita buat sebelum kita launching bisnis kita, gitu. Ini apa sebenarnya isinya tentang business plan ini ngomongin malah penulisan hal-hal yang terkait tentang internal dan eksternal dari suatu usaha yang mau kita buat tadi. Gitu. Buat apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus bagus banget ya? Kenapa harus semua functional plan-nya harus terintegrasi dengan baik dalam business plan tersebut? Sebenarnya buat apa? Sebenarnya intinya adalah business plan itu semakin detail, semakin bagus. Biasanya orang tuh tertarik untuk ngasih modal, ya. Makanya business plan itu adalah salah satu strategi untuk suatu institusi, ya, suatu perusahaan atau seorang individu untuk mencari permodalan lah, cari modal, gitu. Nah, ini biasanya business plan itu biasanya mengacu pada apa aja sih yang mau kita lakukan, ya, di kedepannya itu seperti apa, mau apa aja yang kita mau lakukan step-stepnya. Ini biasanya operasional Oke, biasanya kegiatan yang mau kita lakukan itu biasanya kita jelaskan di dalam business plan itu selama 3 tahun ke depan operasional seperti apa. Ya, 3-5 tahun ke depan itu akan kita buat perencanaannya di dalam suatu business plan tersebut. Next lagi. Oke. Nah, jadi kalau business plan, ya, business plan itu kan semuanya terintegrasi tuh, semua perencanaan. Ada perencanaan organisasional, ada tentang keuangan, tentang produksinya seperti apa, tentang marketingnya seperti apa. Sedangkan si entrepreneur ini yang mau buat business plan ini kadang kan nggak semuanya punya skill yang mumpuni dari plan-plan yang mau kita buat tadi. Misalnya saya misalkan lulusan keuangan, finance gitu ya. Oke, pas saat saya buat perencanaan keuangan, saya jago banget misalkan. Tiba-tiba pas perencanaan tentang ngomongin masalah SDM, saya nggak punya nih tentang organisasi SDM, saya belum bisa. Ya udah, saya butuh konsultan, ya, saya butuh orang lain yang mau saya hire, ya, untuk apa? Untuk membantu saya membuat business plan terkait tentang SDM, tentang misalkan tentang marketing bagaimana, terus misalkan tentang apa lagi, tentang hukumnya seperti apa, pendaftaran segala macam, secara legal seperti apa. Kita butuh orang lain yang kalau misalnya kita ngomongin konsultan untuk kita hire terlibat dalam pembuatan business plan kita. Kalau misalkan kita tidak punya kompetensi atau tidak capable untuk membuat plan-plan yang tadi yang ada di dalam business plan tadi. Gitu. Nah, next berikutnya di slide keempat. Di slide keempat ini sebelum kita memutuskan untuk meng-hire orang lain untuk bantu business plan kita, itu biasanya kita juga menilai dulu nih kemampuan diri kita seperti apa. Nih, ini biasanya nih kita buat dulu skillnya, yang dibutuhkan skillnya apa aja dalam suatu business plan tersebut. Nanti kita menilai diri sendiri ya dengan jujur. Karena apa? Karena saat kita bilangnya itu tidak fair atau poor, itu biasanya kita akan baru meng-hire konsultan-konsultan yang kompeten di bidangnya. Misalkan, oh ternyata teknologi saya nggak bisa nih, nah, ternyata biasa aja, oke saya hire. Di forecasting saya jago, misalnya excellent atau good, oke itu nggak perlulah, bisa lah kita bisa ngerjain sendiri seperti itu. Jadi seperti rapotnya tentang kemampuan diri sendiri seperti apa, baru kita bisa putuskan untuk meng-hire konsultan yang memang dibutuhkan dari skill assessment tadi. Slide kelima, silakan lanjut. Oke.
dalam pembuatan business plan ini kita harus menyesuaikan dengan siapa yang mau, siapa yang akan, untuk siapa nih business plan kita. Bisa gitu ya. Saat kita sudah tahu nih teruntuk untuk siapa si business plan ini harus kita pertimbangkan bagaimana caranya kita membuat suatu business plan tersebut, dengan bahasa apa, seformal apa business plan tersebut. Oke. Biasanya tadi who reads the plan itu menentukan sekali tentang bentuk business plan itu seperti apa, sedetail apa. Semakin formal lembaganya, ya, yang akan membutuhkan business plan tersebut, biasanya kita harus bikin seformal mungkin, sedetail mungkin. Seperti itu. Apa aja sih yang harus kita pertimbangkan? Yang harus kita pertimbangkan biasanya dari sisi perspektifnya si entrepreneur. Maksudnya adalah kalau misalnya kita mau menjelaskan tentang business plan dari sisinya entrepreneur, biasanya bagusnya, yang bagus-bagusnya aja mau ditampilkan ya. Nggak apa-apa, dalam business plan kita harus memasukkan entrepreneur perspektifnya. Ini keuntungannya seperti ini nih ke depannya kalau kita menjalankan usaha ini. Gitu. Terus kita juga harus memasukkan marketing perspektif. Gimana caranya untuk mencapai suatu hal yang bagus-bagus tadi dari si entrepreneur perspektif, kita pakailah marketing perspektif. Gitu. Nah, tidak lupa juga, business plan yang baik itu adalah menampilkan investor perspektif. Nanti kalau kita ada seorang investor yang mau masukin modalnya ke usaha kita, nanti kelemahannya ini loh, keuntungannya ini harus kita jabarkan. Nggak boleh yang bagus-bagusnya aja. Dan saat kita menjabarkan tentang kelemahannya apa, kita juga harus memberikan solusi yang nggak ngawang-ngawang gitu ya, yang perfect. Kita punya namanya risk management, kita punya pengelolaan risiko yang akan kita sudah siapkan sebagai pencegahan untuk apabila resiko-resiko yang dikhawatirkan oleh investor itu terjadi di depan. Oke, next. Oke. Nah, tadi pertanyaan paling mendasar adalah seberapa detail kalau kita mau bikin, ya. Tadi saya bilang tergantung siapa yang mau membutuhkan si business plan tersebut, ya. Semakin formal, ya, semakin besar modal yang dibutuhkan, tuh biasanya kita harus membuat itu seformal mungkin, sedetail mungkin. Nah, detail business plan itu tergantung apa? Tergantung dari pertama masalah tentang seberapa besar sih kita butuh modal, gitu ya. Terus seberapa besar sih pasar yang mau kita raih tadi, ya. Semakin besar pasar tentunya kita misalnya apa? Beda business plan antara kita mau jualan skupnya misalnya politeknik aja, sama beda marketnya misalnya sedepok, oh beda banget, size marketnya beda sekali, ya. Yang pasti bisnis plannya akan sangat berbeda, gitu. Terus kita ngomongin tentang tergantung kompetitor, ya. Ketiga, kompetitor. Kalau semakin banyak kompetitornya, ya biasanya pemainnya banyak, biasanya kita akan membuat business plan yang unik, ya, yang berbeda daripada si kompetitor tadi. Terus kita juga harus tergantung, ya, detailnya business plan itu tergantung pada tentang pertumbuhan ke depannya seperti apa, potensial growth yang terjadi seperti apa. Kalau ternyata pas di business plan-nya itu pas dilihat ternyata nggak ada potensial growth, ya sulit ya untuk orang-orang untuk tertarik, investor tertarik untuk kasih modal ke si entrepreneur tersebut, gitu ya. Orang nggak akan tertarik invest ke usaha-usaha yang nggak matang, ya, tidak matang. Nah, biasanya kematangan tersebut itu biasanya ada di detail business plan tersebut. Oke, next. Oke, ini saya skip. Oke. Nah, di business plan tersebut tadi dibilang kalau itu semakin detail semakin bagus, ya. Seberapa detailkah yang harus kita siapkan tergantung tadi ada 4 hal. Jadi kalau diingat tadi masalah tentang size market, tentang seberapa besar kita butuh modal, kompetitornya seperti apa, dan potensial growth-nya seperti apa. Nah, di business plan ini biasanya kita dituntut untuk menuliskan, ya, tentang kira-kira seberapa siapkah, ya, kita tuh punya tim manajemen, ya, kita punya staff SDM itu seberapa kuat, itu harus kita refleksikan, harus kita jelaskan di dalam business plan kita. Terus kita juga harus menjelaskan tentang produk dan atau service kita, ya, produk atau jasa yang mau kita keluarkan itu
kira-kira kelebihan dan kurangnya seperti apa. Dan kita jelaskan juga tentang kira-kira produk atau jasa yang akan kita tentukan itu, yang akan kita buat itu, kira-kira ketersediaan sumber dayanya itu seperti apa harus kita jelaskan dalam business plan kita. Gitu. Terus dari sisinya si lender, dari sisinya si pemberi modal, itu biasanya ketertariknya seperti apa sih? Apa yang membuat dia tertarik? Biasanya mereka tertarik saat kita sudah bahas kapan kita akan menggalikan modal, kapan mereka bisa dapat untung gitu ya, kapan payback the debt, kapan kita, bagaimana kita bisa mampu ya si entrepreneur ini yang punya usaha ini untuk mampu untuk memberikan bagi hasil ke si pemberi dana. Itu poin yang bikin mereka menarik gitu. Nah, jadi kita fokus ke apa? Biasanya kalau kita orang-orang yang memberikan kredit itu biasanya fokus pada namanya 4C gitu ya, atau 5C dan macam-macam lah sih yang apa namanya penilaian kredit gitu. Itu sama seperti itu. Makanya kita harus menjelaskan tentang karakter si pemilik usaha seperti apa, jaminannya yang kita punya apa, dan sebagainya gitu. Next. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita sudah minta dana ya, kita butuh bantuan dana atau kita mau mengajukan dana ke satu institusi, misalkan ngomongin bank lah. Nah, biasanya bank ini adalah suatu institusi yang kalau kita mengajukan dana atau mengajukan proposal ke bank untuk modal, itu biasanya sudah pasti business plan-nya harus sangat-sangat detail. Nggak cuma business plan-nya sangat detail, tapi kita juga akan dilakukan background check namanya, ya, dilakukan apa namanya analisis resiko analisis, terus assessment yang sangat-sangat ketat sekali kalau kita sudah ngomongin tentang institusi bank yang memberikan dana ke usaha kita. Nah, biasanya dia akan mengecek apa misalnya izin atau enggak apa namanya dokumen-dokumen yang diperlukan ya terkait misalnya izin usaha, terus laporan keuangan yang sudah tervalidasi, terus juga biasanya dia akan melihat background check kita pernah nggak terlibat misalnya gagal bayar atau blacklist BI dan sebagainya. Seperti itu. Oke, next lagi. Oke, ini nggak usah. Oke, sorry. Presenting the plan. Presenting the plan. Nah, kalian harus menjelaskan nanti pas saat presentasi, ini seorang entrepreneur itu dalam business plan, itu fokus menjelaskan, memaparkan kira-kira apa sih yang mau kalian tawarkan, kira-kira kalian mau meyakinkan ke orang yang baca atau orang yang mendengarkan ini peluangnya, ini usaha ini sangat-sangat bagus banget peluangnya ke depannya. Jadi kalian harus meyakinkan dalam bentuk tulisan dalam business plan. Terus juga kalian sudah harus meyakinkan dengan marketing program yang ada itu seperti apa untuk meyakinkan bahwa ini adalah good opportunity gitu. Dan jangan lupa selalu memunculkan resiko dan bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut seperti itu. Itu yang harus kita lakukan saat kita mempresenting the plan tadi. Gitu. Next lagi. Oke. Nah, kita tadi ngomongin masalah studi kelayakan, ya, studi kelayakan. Studi kelayakan itu sebenarnya kita buat di dalam suatu business plan, ya, untuk kita meyakinkan ke si investor kita bahwa kita sudah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk suatu business plan kita. Nah, biasanya di studi kelayakan itu fokus memberikan informasi tentang dari sisi marketing, keuangan, produksinya seperti apa, manajemen organisasinya seperti apa, dan sebagainya. Next lagi. Ini terus. Oke. Ini operation ya. Di masalah operation. Di informasi operation, ingat ya, saya minta di business plan itu nanti dijelaskan tentang apa, lokasinya di mana. Kalau misalnya lokasi usaha kalian dan lokasi produksinya berbeda, nanti dijelaskan. Bahan materialnya apa saja, peralatan yang dibutuhkan apa aja, terus nanti biaya yang berapa dan sebagainya untuk memproduksi dari bagian operation tersebut. Next lagi.
Oke. Di dalam laporan keuangan pasti kalian sudah memahami ya, anak-anak keuangan, anak-anak akuntansi sudah memahami tentang apa saja sih kalau di dalam financial ya, financial information itu apa saja yang harus kita siapkan. Ada laporan keuangan misalnya apa aja, ada laporan laba, ada neraca, terus juga ada perhitungan HPP dan sebagainya. Oke, next lagi. Detail-detail yang ini nih ada nanti di chapter-chapter berikutnya sebenarnya. Gitu. Oke, kalau ini menjelaskan tentang kalau misalnya kita mau melakukan assessment, pengukuran, itu sebenarnya kita juga bisa pakai tools yang ada di internet. Itu sudah banyak banget tools untuk melakukan analisa, mengecek pesaingnya siapa aja, mengukur tentang market potensial dan sebagainya. Next lagi. Oke, ini step yang kemarin yang pernah saya fotoin, saya kirim ke grup, itu ada business plan ya. Ada executive summary-nya, ada cover-nya seperti apa, terus ada menilai tentang menganalisa tentang lingkungan yang ada terkait dari usaha kita seperti apa, industri kedepannya seperti apa, seperti itu. Next lagi. Next. Ini nggak usah. Terus lagi, ini masih kaitannya tadi writing business plan, tadi dari introduction, executive summary, terus ada menganalisa lingkungan dan industrinya, terus organisasi, financial plan dan sebagainya, gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya, Bu, kita nulis apa di business plan kita tadi, tulis gitu tadi, gitu. Detail-detailnya apa? Detail-detailnya tadi yang saya fotoin waktu itu, ada detail-detailnya. Bu, boleh nggak ada yang nggak ditulis? Boleh aja. Tapi sebisa mungkin dalam setiap sub-sub itu ada yang mewakili penjelasan dari setiap sub-sub yang tadi sudah saya kirimkan. Seperti itu. Oke, sorry. Nah, ini ada measuring plan progress ya. Waktu itu pernah saya bilang, tolong dong buatkan progresnya seperti apa. Nah, sebenarnya kita kalau misalkan kita sekarang mau mempresentasikan tentang hasil kelompok usaha kita, biasanya juga kita akan menginformasikan kira-kira cash flow yang ada sekarang berapa, terus juga kita ngomongin tentang persediaan stok kita seperti apa sekarang, kalau memang itu ngomongin masalah usaha itu terus berkelanjutan gitu ya. Jadi pas saat presentasi nanti itu kita ngomongin usaha tersebut tetap lanjut, tapi sekarang progresnya seperti ini loh, keadaan laba dan ruginya seperti ini. Jadi gitu. Berarti kalau waktu itu kita mulainya bulan apa? Mulainya bulan Maret ya? Enggak ya, April ya? Mei ya. April itu kita baru ngomongin ya. Mei, Juni, ya udah Mei, Juni ini. Berarti belum sampai 2 bulan. Jadi kalian harus menampilkan laporan keuangannya seperti itu. Gitu. Ya. Next lagi. Oke, ternyata banyak nih. Measuring plan progress-nya banyak. Ada di quality control seperti apa, website control kalau ada, sosial medianya seperti apa kontrolnya. Karena kan ada ya, berapa yang jualan melalui sosial media, tapi sosial medianya nggak pernah ditengokin. Jadi orang-orang yang order lewat sosial media atau lewat marketplace, baru di follow up-nya, dia jawabnya 5 hari kemudian, ya, pelanggannya udah lari duluan nih, seperti itu. Terus next lagi. Oke, next. Ada lagi nggak? Oke, nah inilah biasanya ada beberapa alasan, walaupun alasan ini bukan alasan yang sudah pasti alasannya ini, tapi ada beberapa alasan yang menyebabkan business plan yang mau kita buat itu tuh tidak berjalan dengan baik, gitu, atau kita bisa bilang fail, gitu ya. Nah, biasanya business plan-nya itu kita menginformasikan goals kita itu tuh nggak jelas, ya. Kita nggak jelas apa yang mau kita tuju dalam suatu usaha kita, dalam bisnis plan kita itu biasanya kita nggak menjelaskan secara detail. Terus juga biasanya kalau kita bikin bisnis namanya anggota-anggotanya, misalnya pertemanan, keluarga gitu ya, biasanya kita tuh kurang komitmen terhadap bisnis tersebut gitu. Kenapa? Biasanya tanggung jawabnya itu pressure-nya biasanya rendah ya. Kalau antara teman, pembagiannya tidak jelas, terus pembagian tugasnya tidak jelas, apalagi ngomongin tentang keluarga yang menjalankan, biasanya kita itu dihadapkan pada
komitmen yang kurang. Komitmen tanggung jawab kurang terhadap suatu usaha tersebut. Kenapa? Nggak apa-apa lah, sama ibu sendiri, nggak apa-apa lah, sama adik sendiri, nanti aja lah kerjainnya, seperti itu. Terus juga biasanya kalau ngomongin kenapa bisnis plan itu gagal, itu biasanya juga kurangnya pengalaman ya atau jam terbang terhadap dalam menjalankan bisnis tersebut gitu. Biasanya seperti itu. Lack of experience in the plan business. Next lagi. Terus, nah ini yang bahaya itu adalah nggak punya insting, nggak bisa membaca pasar. Kira-kira ini kita misalnya produk kita nih perlu dimodif nih, atau enggak produk kita ini udah ketinggalan zaman nih, ya. Terus atau enggak, kompetitornya udah banyak nih, sedangkan kita masih gini-gini aja. Kita tuh nggak punya sense untuk itu, kita nggak bisa baca, gitu ya. Kita nggak bisa cepat berubah atau beradaptasi dengan segala perubahan atau ancaman yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke chapter 8. 8, 9, 10 sebenarnya itu adalah pembahasan tentang detail-detail dalam business plan, seperti organizational plan, marketing plan, financial plan. Jadi nanti kita agak-agak cepet ya, agak ngebut ya kita ya. Agak ngebut, Bu tadi juga udah ngebut ya, sekarang lebih ngebut lagi. Oke, nah ini kita ngomongin marketing plan. Marketing plan. Dalam marketing plan, pasti teman-teman sudah tahu tentang kita ngomongin tentang bagaimana kita membuat suatu program dari usaha yang mau kita buat. Cara mengenalkan ke orang seperti apa, cara proses jualannya seperti apa, siapa yang jualan, terus nanti kalau terjadi stagnan misalnya terjadi penjualannya nggak bagus, gimana strateginya. Nah, jadi kita ngomongin tentang marketing program tadi ya. Di marketing plan kita jelaskan di business plan kita. Nah, sebelumnya kita mau buat marketing plan ini biasanya kita melakukan namanya industri analis ya. Industri analis apa? Untuk kita menetapkan strategi apa yang mau kita pakai di dalam marketing kita. Nah, hal pertama itu biasanya kita menentukan dulu nih, si kompetitor kita siapa aja. Kompetitor kita ini kekuatan dan kelemahannya apa aja. Saat kita sudah tahu kekuatannya, ya, dan kelemahannya, biasanya kita akan masuk melalui tadi dia kekurangannya apa nih kompetitor kita masuk di situ. Gitu. Terus berikutnya, oke, ini adalah tabel sebenarnya tabel untuk menentukan tentang strength and weakness-nya si kompetitor A, B, C, D dan seterusnya. Next. Tadi di situ tabelnya itu ada menjelaskan dari sisi harga berapa gimana, dari sisi kualitas seperti apa kita tentukan ya. Oke, marketing research for untuk modal ya. Cara kita mengecek tentang kita butuh modal berapa ya. Itu kita biasanya menggunakan tahapan-tahapan, misalnya kita tentukan dulu nih ya. Kita tentukan dulu objeknya seperti apa ya. Terus kita kumpulkan misalkan kita tentukan kita mau dagang atau kita buka usaha tentang kopi lah gitu. Kita kumpulin dulu tentang apa namanya secondary source itu misalnya apa? Misalnya kita ngambil dari internet apa aja sih kopi-kopi yang sudah sukses gitu. Kopi-kopi dengan harga murah yang sukses kita cek melalui internet. Primary source itu gathering information itu misalnya kita lihat ke lapangan seperti apa. Kita lihat mengamati seperti apa, kita lakukan survei seperti apa. Gitu. Itu kita ngumpulin dari primary source. Terus juga kita analisa dari data-data yang ada yang sudah kita kumpulkan dan kita bikinlah interpretasi ya. Oh, ternyata yang lagi diminati itu misalnya kopi-kopi yang tempatnya nyaman tapi harganya murah. Tempatnya senyaman Starbucks tapi harganya seharga nggak jauh beda dengan harga-harga kopi di Indomaret. Oke, gitu seperti itu. Itu namanya interpreting the result. Next lagi. Oke, kalau ditanya bedanya antara business plan dan marketing plan itu apa? Kalau sudah ngomongin seperti itu, udah pasti kalau marketing plan itu adalah bagian dari business plan ya. Nah, kalau business plan itu sebenarnya adalah roadmap-nya ya, peta besarnya. Ini biasanya fokusnya kalau business plan itu fokusnya nggak cuma ke program marketingnya aja, tapi ke bagaimana mendapatkan pasar, ya, mendapatkan modal untuk secara menyeluruh seperti apa. Itu dalam business plan. Gitu. Kalau marketing plan ya pasti sama nih,
itu roadmap juga, tapi roadmapnya khusus fokus ke marketing activities. Marketing activities buat apa? Untuk ya tadi sama seperti business plan, untuk dapetin modal gitu ya. Jadi kalau ngomongin tanya bedanya apa, marketing plan tadi integral part of a business plan gitu. Next lagi. Oke. Ini next aja, ya skip kita. Sorry, tadi 8. Tadi 8 tadi. Nah, marketing plan, writing statement of marketing, objeknya apa, strateginya apa, ngapain aja aktivitasnya nanti. Ini yang mau kita jelaskan di marketing plan, di business plan kita ya, yang mau kita buat nanti ya. Terus next lagi. Next. Oke, ini lebih detail ya tentang marketing plan-nya, harus ngikutin apa. Next lagi, silakan dibaca sendiri, saya nggak menjelaskan. Nah, ini outline-nya, sebenarnya dia kita bantuin kita untuk bikin outline di dalam subnya, di dalam babnya marketing plan, gitu ya. Kalau nanti teman-teman, saya bingung nih bikin subnya apa aja, ini sub-subnya seperti ini, ya. Sub-subnya untuk marketing plan seperti ini. Next lagi, 11. Oke, ini next aja, 12 lagi, coba. Ini enggak usah. Oke, marketing mix. Kalian udah pernah waktu itu belajar marketing mix ya? Di awal-awal kita ngomongin marketing mix, ada bauran pemasaran, ya. Kita ngomongin tentang apa? Ada 7C, ya. Ada 7C, 7P, gitu ya. Ada price, products, promotion, dan sebagainya. Itu nggak bahas lagi tuh. Next lagi. Terus, oke, ini step-stepnya after the start of venture, information should relate. Oke, di sini apabila tadi dia bilang kalau misalnya kita sudah menyiapkan tentang marketing plan, kita udah ngomongin tentang masalah permodalan, itu kita harus membuat informasi tentang kondisi pasar sekarang seperti apa terkait dengan usaha yang mau kita lakukan. Terus juga kalau tadi kita sudah menginformasikan kondisi pasar yang terjadi di lapangan seperti apa, kita juga mau menjelaskan kira-kira barang atau jasa yang mau kita jual ini, yang mau kita tawarkan ini, kira-kira masukkan di pasar, kondisi pasar tersebut. Kira-kira kekuatan objek dagangan kita itu apa yang untuk mencuri atau misalnya mengambil pangsa pasar yang ada sekarang, seperti itu. Berikutnya. Oke, kalau target market segmentation kita udah ngobrol ya, udah kita ceritain pas sebelum UTS kemarin. Terus lagi. Next. Ini sebenarnya adalah tadi kita ngomongin marketing mix tadi, bauran pemasaran, masalah pricing, distribution, promotion. Nanti teman-teman bisa dijelaskan ya seperti apa di business plan-nya pas akan mempresentasikan. Next lagi. Saya rasa sudah di marketing plan. Next lagi, next. Oke, kita masuk ke tadi berikutnya, chapter 9. Teman-teman, napas dulu. Agak ngebut nih harinya. Silakan minum dulu. Silakan isoma. Belum isoma ya sekarang ya. Sabar ya, kita ada penjelasan ini hari ini, besok, sama minggu depannya sedikit aja minggu depan. Baru nanti kita pakai di hari Jumatnya untuk presentasi bisnis plan kita ya, seperti apa. Oke, nah ini di chapter 9 masalah tentang organizational plan ya, tentang struktur organisasi perusahaan kalian seperti apa. Kalau udah ngomong struktur organisasi, berarti ada job desk yang harus dilakukan dari si struktur-struktur yang orang-orang yang masuk dalam struktur organisasi tersebut. Nah, sebelumnya itu kita mau bahas tentang bentuk-bentuk legal suatu bisnis usaha. Ada bisnis perorangan, ada partnership, ada korporasi. Ya, korporasi yang kita kenal sekarang PT, partnership ada CV, ada apa lagi? Ada apa ya? CV, terus apa lagi? Perusahaan-perusahaan, misalnya perorangan yang didaftarkan atau tidak didaftarkan, itu biasanya kita masuk ke proprietorship tadi ya. Next lagi.
Ini nggak usah, ini ada di luar. Nah, ini nanti kalau kalian mau susah tidur, silakan baca nih tabel ini, ya. Di tabel ini, ya. Biasanya kalau baca hal-hal ilmiah, biasanya ketiduran ya. Nah, di sini di proper beda ini adalah 3 bentuk tadi, ada perusahaan perorangan, partnership, dan korporasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membedakannya. Contohnya aja misalnya kita ngomongin masalah continuity of business lah. Di dalam perorangan, kalau orangnya nggak ada, ya, misalkan misalnya terjadi meninggal, biasanya usahanya, kelangsungan bisnis usahanya juga berhenti ya, tergantung pada si orang tersebut. Kalau partnership lebih 50-50, bisa dilanjutkan, bisa juga dia karena dia yang tadi partnership-nya ada, ya bisa juga dilanjutkan oleh si partnership tadi. Atau enggak, misalkan si partnership-nya nggak mau lagi ikut usahanya, biasanya dia bisa withdrawal, bisa tarik nih investasinya di dalam satu partnership tadi. Kalau korporasi gimana? Continuity of business-nya. Selagi perusahaan tersebut tetap ada, ya, itu biasanya tetap berkelanjutan. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai bisnis itu tetap ada, sampai usaha perusahaan itu tetap ada, itu tetap terus. Jadi kalau misalnya si pemiliknya udah nggak ada, ya, tapi perusahaan itu tetap berdiri, itu tetap dilanjutkan oleh orang-orang lain, gitu ya. Apalagi kita udah ngomongin masalah perusahaan-perusahahan dengan bentuk TBK yang sahamnya dimiliki oleh orang lain, itu biasanya yang sudah menggerakkan adalah si pemilik saham yang ada waktu saat itu, gitu ya. Jadi nanti kalau pemiliknya sudah nggak ada, nanti perusahaannya terus bertahun-tahun sustain, tetap ada, gitu ya, berkelanjutan. Next lagi kalau dituju tentang biaya cost of starting, coba cek di bawah itu ada cost of starting business, ya. Ini biasanya biaya-biayanya kalau udah ngomongin masalah perorangan, apalagi tidak didaftarkan, itu tidak ada biaya ya di awal ya. Terus kalau partnership biasanya butuh biaya, apalagi saat dia mendaftarkan, membuat bentuk usahanya secara legal, itu biasanya dia butuh pendaftaran biaya-biaya di awal. Terus juga kalau perusahaan udah pasti nih, ya sudah pasti kalau udah bentuknya korporasi, sudah pasti butuh biaya di awal. Terus next lagi, wah ini banyak nih, ya. Manajemen kontrol. Kalau manajemen kontrol di dalam perusahaan perorangan, otomatis semua kontrol itu ada di satu orang ya, si pemilik perorangan tadi. Gitu. Keputusannya juga cepat nih. Kenapa? Karena dia memutuskan sendirian. Tapi kalau di partnership itu dan di korporasi, ini semua keputusan, semua kontrolnya itu biasanya dilakukan oleh si investor, si pemilik usaha-usaha yang berbarengan tadi. Jadi keputusannya itu tidak bisa cepat, tidak secepat sama seperti tipikal bentuk perusahaan perorangan. Terus lagi, coba next lagi. Next. Oke. Kalau dalam perusahaan perorangan, capital loss itu, coba lihat di capital loss. Capital loss itu udah pasti kalau perusahaan perorangan, kalau satu rugi, ya semua komponennya itu semuanya rugi, kecuali dia punya perjanjian terpisah dari harta pribadi. Tapi kalau dia nggak punya perjanjian terpisah dengan harta pribadi, itu biasanya kalau usahanya rugi, semua keuangan secara personalnya juga ikut-ikutan bangkrut, biasanya seperti itu. Kalau partnership tergantung perjanjiannya seperti apa. Begitu juga kalau korporasi ya. Kalau korporasi nggak ngaruh sama sekali tentang capital loss. Gitu. Capital loss nanti akan berimpact apa? Impactnya misalnya apa? Dividen, terus misalnya apa tentang ke pihak manajemen ya, proses seperti itu. 11 apa slide 11 menjelaskan tentang apa? Ini kita nggak bahas S corporation. Diingetin ya, yang ada yang kita bahas, ada yang nggak kita bahas. Ada yang saya suruh baca itu berarti keluar di ujian. Ini enggak, LLC enggak. Kita skip, LLC itu ada di Amerika, kita nggak bahas.
Oke, sebelumnya tadi 16 ya, Mbak? Masih 16, masih ada 17. Cara kita menentukan tentang struktur organisasi, ya. Struktur organisasi ini kenapa penting sekali? Karena di sini ada, tadi saya bilang, dalam struktur organisasi itu menjelaskan job desk-nya masing-masing, tanggung jawab masing-masing sampai sejauh apa dalam suatu struktur organisasi tersebut, gitu. Makanya kita butuhkan. Nah, di sini juga kita akan menentukan, ya, masalah kompensasi yang akan kita berikan dari orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tersebut. Biasanya semakin tinggi strukturnya orang tersebut, kompensasi atau reward-nya juga semakin besar, tanggung jawabnya juga besar, gitu. Next lagi. Building the management team and successful organization culture. Nah, kita ngomongin masalah manajemen tim ini susah-susah gampang ya, apalagi kalau udah ngomongin manajemen tim di dalam suatu pertemanan. Kadang ada unsur-unsur nggak enak nih, nyuruh-nyuruh nih. Padahal kalau sudah ngomongin usaha, apalagi usahanya mau berkembang besar, udah harus jangan lagi pakai nggak enak-enakan, apalagi sama keluarga, sama teman, jangan gitu. Semuanya itu harus enak, semuanya itu harus kita diskusikan. Bagaimana semuanya harus enak gitu ya. Nah, manajemen tim ini biasanya kita harus menentukan kira-kira bagaimana apabila kita memutuskan kapan kita mengeksekusi melaunching bisnis plan kita. Gitu. Itu harus harus mempersiapkan manajemen timnya. Kedua adalah kita tentukan apabila terjadi perubahan-perubahan yang ada dari bisnis plan kita, bagaimana ya manajemen timnya akan menghadapi atau memberikan solusi dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu bisnis tersebut. Biasanya kalau manajemen timnya nggak bagus, biasanya kalau ada perubahan dalam bisnis, misalnya kayak sekarang gitu ya, bisnisnya biasanya kita ketemu offline, tiba-tiba bisnisnya harus berubah jadi online karena masa wabah seperti ini, biasanya kalau nggak punya manajemen tim yang baik, biasanya udah bubar jalan. Gitu. Terus juga di manajemen tim itu harus cepat membuat make adjustment to the plan to maintain profitability. Kenapa? Kalau dia nggak cepat ya membuat adjustment seperti itu, ya tadi profitability-nya nggak bisa dicapai gitu. Beda halnya sama kita ngomongin masalah misalnya tipikal usahanya misalnya kayak IO agak sulit ya sekarang ya. Tapi bisa ternyata gimana? Sekarang banyak banget orang-orang bikin virtual foto gitu ya. Terus virtual shoot banyak banget. Terus juga bikin misalnya tetap bikin event, tapi eventnya itu event yang dilakukan lewat virtual. Tapi kan itu perlu dekor, perlu manajemen, mengatur ya, bagaimana kita mengatur secara jarak jauh dan sebagainya, menyiapkan semua peralatan-peralatan dan sebagainya. Tentunya bisa. Makanya manajemen tim ini kalau apalagi kondisi lagi seperti ini dituntut untuk cepat membuat adjustment gitu. Next. Ibu, yes? Rumi tinggal kurang dari 1 menit lagi. Waduh. Oke. 19. Saya melihat 19. Oke, boleh namanya tim important factor establishing of effective team. Oh, bagaimana kita mengefektifkan tim ya? Baca sendiri ya. Ada caranya kalau paling efektif dengan membuat punishment and reward